Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana Alia yang akan hamil ya kawan-kawan, dan Alia menuntut Fauzan untuk segera menceraikan Rindu. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Alia benar-benar marah besar kepada Fauzan saat Alia datang ke kantor untuk membawa makanan untuk Fauzan. Ternyata saat itu Fauzan mengigau dan menyebut nama Rindu. Hal itu membuat Alia marah besar, dan Alia saat itu bertekad untuk membongkar semua kebusukan Fauzan tentang kebohongan Fauzan mengenai anak Rindu, yaitu Ayu ya kawan-kawan. Namun Fauzan tidak mau jika semua itu terbongkar, sehingga Fauzan saat itu mengikuti Alia, dan akhirnya Fauzan berhasil untuk mencegah Alia mengatakan semua itu. Fauzan pun akhirnya membawa Alia pulang ke rumah ya kawan-kawan, karena Fauzan tidak mau jika Alia membuat keributan lagi di pesantren. Bahkan setelah sampai di rumah, Alia dan juga Fauzan masih saja bertengkar ya kawan-kawan. Saat itu Alia masih tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Fauzan. Oleh karena hal itu, Alia pun meminta Fauzan untuk segera menggugat cerai Rindu. Jika Fauzan tidak mau, Alia memberitahukan semuanya kepada Rindu, karena ketika nanti Rindu mengetahui bahwa anaknya masih hidup dan anaknya itu adalah Ayu, maka Rindu pasti akan mengambil Ayu dari Fauzan. Fauzan yang tidak mau jika Ayu diambil dari dalam kehidupannya, akhirnya menuruti keinginan dari Alia ya kawan-kawan. Fauzan saat itu mengatakan bahwa dirinya akan segera mengurus perceraiannya dengan Rindu. Dan saat itu Fauzan pun langsung pergi meninggalkan Alia untuk masuk ke dalam rumah. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Alia juga mengajak Fauzan untuk melakukan proses inseminasi atau bayi tabung ya kawan-kawan. Alia melakukan semua ini tentunya untuk mengikat Fauzan, karena jika sampai Alia hamil, maka Fauzan akan terikat dengan Alia untuk selama-lamanya. Dan setelah pulang dari proses inseminasi, saat itu Fauzan menceritakan kepada ibunya bahwa transfer spermanya itu berjalan dengan lancar dan berhasil, sehingga kemungkinan Alia untuk hamil itu sangat besar. Fauzan pun saat itu mengantarkan Alia ke dalam kamar. Alia terlihat tersenyum puas ya kawan-kawan, karena pada akhirnya dirinya bisa mendapatkan keturunan dari Fauzan. Sementara itu Bu Rati juga terlihat sangat bahagia, karena Bu Rati merasa dengan kehamilan Alia ini akan membuat Rindu tidak bisa kembali lagi kepada Fauzan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di dalam kamar, Fauzan terlihat begitu sangat memperhatikan Alia, dan Alia juga mengatakan bahwa dengan adanya hal ini, maka Fauzan akan selamanya berada di dalam genggaman Alia. Ya, memang sejak
pernikahan Fauzan dengan Alia, Fauzan belum pernah sekalipun menyentuh Alia ya kawan-kawan, karena pernikahan itu dilandasi dengan keterpaksaan. Fauzan tidak pernah mencintai Alia sama sekali, hanya saja Fauzan dipaksa untuk menikahi Alia oleh Clara dan juga Bu Ratih ya kawan-kawan, untuk menyambung hidup Fauzan. Karena Bu Ratih melihat Alia sebagai wanita yang baik dan juga wanita yang sempurna untuk berada di samping Fauzan. Ya, dengan kehamilan ini, Alia pasti akan terus menekan Fauzan untuk segera menceraikan Rindu secara resmi ya kawan-kawan, karena Alia tidak mau jika nanti kehamilannya malah justru membuat Alia semakin bersedih karena Fauzan yang tidak pernah peduli dengan dirinya. Dengan beberapa ancaman, Fauzan pun akhirnya menuruti keinginan Alia ya kawan-kawan. Fauzan akhirnya dengan berat hati melepaskan wanita yang sangat ia cintai, yaitu Rindu. Ya, meskipun Rindu adalah wanita yang sangat Fauzan cintai, namun kekecewaan di dalam hati Fauzan benar-benar tidak pernah hilang. Itu semua karena kebodohan Fauzan yang terlalu percaya dengan orang lain dan tidak menyelidiki tentang permasalahan yang terjadi sebenarnya ya kawan-kawan. Wah, benar-benar makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, mungkin perceraian Fauzan dan juga Rindu ini akan menjadi drama tersendiri ya kawan-kawan, karena sepertinya perceraian mereka akan berjalan dengan alot dan tidak mudah untuk Rindu dan juga Fauzan, karena biar bagaimanapun Fauzan masih sangat mencintai Rindu, sehingga akan sangat sulit bagi Fauzan untuk melakukan hal itu, yaitu untuk menceraikan Rindu. Meskipun secara agama saat ini Fauzan sudah bukan siapa-siapa Rindu lagi ya kawan-kawan, dikarenakan memang Fauzan telah meninggalkan Rindu selama bertahun-tahun tanpa memberi kabar dan juga nafkah ya kawan-kawan. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Dan ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.